Selamat pagi teman-teman petani. Dimanapun berada, semoga selalu sehat, kesehatannya baik dan beraktivitas dengan lancar. Seperti janji saya sebelumnya, saya akan membuat video tentang penjelasan abu bakaran kayu yang nantinya akan aku buat singkat tentang manfaat abu bakaran kayu untuk tanaman. Jadi teman-teman sekalian, di sini ada cabai yang aku tanam di dalam polybag di pekarangan rumah atau di depan rumah, yang rapat, padat, tumpukannya, jaraknya juga terlalu padat, karena seringkali ayam yang milik tetangga itu makan buah cabai itu. Cabai ini akhirnya aku rapatkan supaya bisa lebih maksimal untuk merawat dan menjaga dari serangan ayam. Misalnya ini banyak cabang-cabang yang patah yang dari cabai ini, kemudian buahnya juga banyak yang habis. Nah, di dalam polybag ini aku nanam ada 4 pohon cabai 1, 2, 3, 4, dan lumayan buahnya agak banyak. Ini 3, ada yang 2. Kemudian di samping-samping ini aku nanam bunga. Ini pacair, kemudian ada kenikir kemudian ini juga aku tanam 4 1, 2, 3, 4. Ini persemaian tomat aku. Lumayan pertumbuhannya baik, walaupun ada yang tidak sama dalam satu polybag. Ada yang sudah duluan, ada yang masih kecil, dan juga di sini ada terong di tengah-tengah cabai ada juga tomat. Bahwa kesuburan kesehatan tanaman itu terjaga manakala pemberian atau perawatan yang kita berikan sepenuhnya kita perlakukan untuk tanaman, dan tidak semua menjadi subur. Bahwa siapa bilang tanaman-tanaman aku itu semuanya subur? Tidak semua. Ada juga yang daunnya menguning, ada juga yang keriting daun kan. Ada juga yang dimakan ulat dan pertumbuhannya tidak merata. Tapi sejauh ini aku pikir maksimal pertumbuhan tanaman cabai di pekarangan rumah ini. Nah, ke poin yang ingin aku bahas, soal ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana menjaga tanah di musim hujan agar tidak terjadi penurunan potensial tanah atau pH-nya.
karena kita membutuhkan keseimbangan tanah, tidak terlalu basah, tidak terlalu asam. Netralitas keseimbangan itu yang kita butuhkan untuk menopang keberlangsungan hidup tanaman. Sudah banyak cara yang dilakukan oleh teman-teman petani dengan berbagai macam racikan bahan-bahan padat maupun cair untuk meningkatkan potensial tanah, tukar kation tanah maupun pemberian nutrisi. Apakah itu nutrisi yang makro nitrogen, fosfat fosfor, atau kalium, atau magnesium, atau kalsium, atau boron, kemudian sulfur. Banyak yang diberikan oleh teman-teman di tanaman teman-teman sendiri dengan harapan bahwa secara fisik, kimia, dan biologi tanah terjaga dengan baik. Nah, hari ini pagi ini saya mau menjelaskan sedikit tentang manfaat abu bakaran kayu. Jadi abu bakaran kayu atau dalam istilah pertanian disebut sebagai bubuk emas putih ya. Abu sendiri adalah bahan fisik hasil dari pembakaran bahan-bahan organik yang sempurna, ranting kayu, dedaunan, dan lain-lain yang sempurna dan menjadi abu. Dalam dunia pertanian, abu ini sangat bermanfaat dan banyak fungsi untuk tanaman. Abu sendiri memiliki kandungan nutrisi, ada potasium di situ, kemudian ada fosfor di situ, kemudian ada kalsium di situ, ada magnesium di situ, ada belerang aktif di situ, senyawa belerang aktif di situ, ada silikanya di situ, dan masih banyak manfaat lain dari abu bakaran kayu. Abu bakaran kayu inilah senjata yang aku gunakan sebagai pengganti dolomit, sebagai pengganti bahan-bahan organik lain atau bahan campuran lain untuk menjaga kestabilan atau keseimbangan tanah untuk tanaman. Di sisi yang lain, fungsi abu untuk tanaman tentu misalnya ada unsur hara mikro, kalsium, magnesium, kemudian sulfur, boron, kemudian ada juga unsur hara makronya fosfat, kalium, dan lain-lain. Itu sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi tanaman ya, untuk menjaga perakaran tanaman menjadi sehat, menghasilkan enzim untuk membungakan atau membuahkan tanaman, pertumbuhan tanaman dengan baik, termasuk menjaga kesehatan tanaman dari serangan eksternal hewan perusak tanamannya atau penikmat tanaman kita. Di musim hujan tentu banyak kendala perawatan tanaman. Selain hujan itu membawa nutrisi yang cukup untuk nitrogen, pertumbuhan, dan kehijauan tanaman, tentu hujan juga kalau terlalu sering bisa membuat tanah menjadi padat dan juga bisa membuat tanaman jadi mudah imunnya jatuh, drop, sehingga bisa mudah diserang oleh berbagai hewan penikmat tanaman. Karena itu, poin penting manfaat abu yang pertama itu teman-teman bisa, misalnya ini saya mau menjelaskan 3 poin aja, karena di dalam abu itu kan ada kandungan nutrisi, ada potasium, ada kalsium, magnesium, ada fosfor, ada boron, ada senyawa aktif belerang, ada silikanya, dan masih banyak lagi kandungan abu. Maka bagaimana memanfaatkan abu untuk kebutuhan tanaman? Misalnya kita membutuhkan alternatif atau jalan keluar
untuk mencegah atau mengobati tanaman yang sakit. Pertama, kita bisa memanfaatkan abu ini untuk ditabur di permukaan media tanam, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini kita tabur di permukaan media tanam. Misalnya kalau musim hujan ya, kita tabur di permukaan media tanam seperti ini. Ini manfaatnya akan menjadi penetralitas atau keseimbangan, mengatur potensial tanah, pH tanah. Selain itu, abu juga bermanfaat untuk melindungi serangan, beberapa serangan dari tanah, hewan dari tanah. Yang kedua, misalnya kalau tanaman kita layu atau busuk batang atau apa, kita bisa memanfaatkan abu dalam bentuk seperti ini. Misalnya kita buat semacam parit di tengah perakaran seperti ini ya. Oke, kemudian kita kasih abu sedikit saja, sesuaikan di samping-samping tanaman perakaran akar seperti ini. Kemudian kita tutup dengan tanah. Itu yang pertama. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kita bisa memberikan abu dalam bentuk mix atau mencampur dengan kompos atau pupuk kandang atau apa. Misalnya aku sudah siapkan kompos ya. Ini kompos. Aku sudah siapkan kompos. Kita bisa campurkan abu di atas kompos. Nah, seperti ini, sedikit saja ya. Kemudian kita aduk secara merata, homogen, tercampur secara merata ya. Kita aduk secara merata. Dengan kompos. Kemudian kita bisa berikan langsung kepada tanaman, misalnya seperti ini. Nah, kita bisa berikan langsung kepada tanaman 1 genggam atau 2 genggam per pohon ya. Kita kasih seperti ini, sesuaikan dengan umur pohon, tanaman atau cabai atau tanaman apa, kita kasih seperti ini. Manfaatnya apa? Manfaatnya sudah saya jelaskan tadi, ada kandungan nutrisi di situ untuk tanaman. Apakah akan berakibat fatal terhadap tanaman? Tidak. Aku menggunakan abu selama ini tidak berakibat fatal. Yang terpenting jangan terlalu banyak, sesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Yang keempat, manfaat abu sendiri, teman-teman tahu cara teman-teman buat. Bisa teman-teman menggunakan abu ini dalam bentuk cairan. Teman-teman bisa buat dalam bentuk cairan untuk mengekstrak semua kandungan nutrisi di dalam abu bakaran kayu ini atau abu bakaran bahan-bahan organik. Dengan cara teman-teman bisa rendam, sesuaikan dengan ukuran ember atau wadah, dan abu bakaran apa saja, abu bakaran sekam juga bisa. Teman-teman bisa rendam dengan air selama 3 sampai 7 hari atau sampai 14 hari. Kemudian airnya teman-teman bisa gunakan untuk menyiram tanaman, kocor pada akar tanaman atau tanah, juga bisa disemprot kepada tanaman dalam fase vegetatif maupun fase generatif, berbunga dan berbuah. Dengan rutin, yang jarak penyemprotan atau pemberian bisa 2 minggu atau 3 minggu sekali, bahkan yang maksimal 1 bulan sekali. Teman-teman bisa gunakan pupuk cair menggunakan abu, karena abu itu selain dia adalah bahan fisik organik, dia juga mengandung kalsium, fosfor tadi yang sudah saya jelaskan. Juga dia sebagai pupuk cair yang bisa bermanfaat bagi kelangsungan hidup tanaman.
Oke, mungkin itu beberapa poin penting yang saya jelaskan tentang manfaat abu untuk perakaran atau untuk tanaman, juga kandungan-kandungan nutrisinya. Semoga video-video singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman petani, bahwa tidak semua subur, ada juga yang keriting. Ini sedikit sudah mulai keriting, ini juga sudah mulai keriting. Aku belum kasih pestisida ya atau insek, aku biarkan dulu karena aku sudah uji coba. Aku tidak memberikan pestisida atau insek, aku hanya menaburi kompos, abu, dan beberapa jenis tanam, bahan-bahan organik, pupuk cair. Ternyata dia bisa tumbuh dan bisa menjaga kelangsungan hidup dia sendiri, bertahan ya. Dan dia bisa mengobati dirinya sendiri dari serangan keriting, tungau, atau trips, atau kutu-kutuan. Dengan bahan abu dan kompos aku campur, atau yang seperti biasa, sendiri tunggal abu doang. Oke teman-teman, itulah video singkat. Jadi kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan tanaman itu, apakah harus diberikan setiap saat, tidak. Pemberian pupuk, pemberian bahan-bahan organik kepada tanaman yang untuk sebagai nutrisi, patokannya atau pedomannya pada tanaman. Bila tanaman itu tumbuh sehat, hijau, tidak perlu kita memberikan pupuk, kita tahan dulu, kita sabar pemberian, dan kita biarkan dia bertahan. Jangan dulu memberikan terlalu banyak kebutuhan, bisa jadi bahaya atau bisa jadi beresiko untuk tanaman. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Sehat selalu, peka, dan jaga kesehatan.